أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi artinya kalau Allah mengharamkan seseorang terhadap neraka, berarti kemana akan pergi? Dia akan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini juga sebagai bentuk keistimewaan syahadat Allah ilaha illallah yang merupakan kunci surga yang sedang menjadi pembahasan kita pada sore ini. Kita berharap agar benar-benar hal ini dipahami dengan utuh, bahwa sebenarnya walaupun seseorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang ditakdirkan sempat masuk neraka, maka akan mendapatkan syafaat dengan ucapan adanya sempat mengucapkan dan mengimani kalimat tersebut. Banyak dosanya yang tidak terampuni. Apakah itu dosa terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ataupun ini merupakan dosa yang terkait dengan hak sesama manusia, sesama makhluk yang tidak terbayarkan, apakah itu dalam bentuk harga diri, begitu juga jiwa ataupun harta. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang masuk neraka sementara dia sempat mengucapkan hal ini, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'ira min khair, sementara di dalam hatinya itu masih ada seberat satu biji dari kebaikan. Di dalam hatinya masih ada sedikit kebaikan dan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah min khair, akan keluar dari neraka orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya walaupun sedikit juga seberat ini juga gandum, kebaikan yang ada di dalam hatinya meskipun sedikit dan sempat mengucapkan la ilaha illallah, tetap akan keluar dari neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair, akan keluar dari neraka orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah meskipun di dalam hatinya itu hanya ada kebaikan seberat dzarrah. Dan inilah diantara keistimewaan kunci surga yang sedang kita bahas ini. Miftahul jannati la ilaha illallah, atau mafatihul jannati la ilaha illallah. Kunci surga atau kunci-kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini mendorong kepada kita agar meyakini, mendalami kemudian mentadabburi, meyakini apa maksud la ilaha illallah, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kita konsisten dengan ucapan ini, banyak berzikir kepada Allah, karena tadi disebutkan afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik yang paling istimewa di antara zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Banyak mengucapkan la ilaha illallah selalu menanamkan di dalam hati bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diibadahi selain Allah itu tidak benar. Siapapun yang mengibadahi dan betapapun tingkatnya, kelebihannya, tetap semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Yang boleh dan yang hak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?"
wahai Rasulullah, manusia siapakah yang paling berbahagia, yang paling beruntung nanti pada hari kiamat dengan mendapatkan syafaatmu? Siapa di antara manusia ini yang paling beruntung nanti mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Dia ucapkan la ilaha illallah betul-betul bersumber dari lubuk hatinya dengan penuh keikhlasan semata bahwa memang la ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang hak diibadahi. Inilah manusia, mereka inilah manusia yang paling beruntung, paling berbahagia. Nah, kalau ada manusia yang paling beruntung dan paling berbahagia, berarti kebalikannya apa? Kira-kira kebalikannya bahwa ada manusia yang paling apa namanya, yang paling merugi, paling sengsara, paling, kalau ada istilah ini, betul-betul manusia yang tidak beruntung dan paling merugi nantinya di sana. Karena pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling berbahagia? Berarti ada manusia yang tidak berbahagia nanti di hari kiamat. Ada manusia yang paling merugi, paling sial nantinya pada hari kiamat, tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat juga ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kita menjenguk seseorang yang sakit, begitu juga kita sudah melihat bahwa dia ini sudah payah, sudah dalam keadaan sakaratul maut, ini sudah diambang pintu kematian, maka disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mentalkin. Apa yang dimaksud dengan mentalkin? Bagaimana supaya kita minimal satu kali sebagai bentuk bimbingan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi kita bimbing ucapkan la ilaha illallah dan usahakan la ilaha illallah inilah ucapan terakhirnya dalam kehidupan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin, bimbing, tuntun orang yang akan meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis sebagai bentuk pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu kalau dia meninggal setelah mengucapkan la ilaha illallah itu, atau ucapannya yang paling terakhir dalam kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah, ini tanda keberuntungan atau husnul khatimah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya menjelang meninggal dunia adalah ucapan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah ini. Teman-teman di Al-Mumtaz, kita sedikit akan membahas tentang syurutul la ilaha illallah. Berapa menit lagi, Pak? Ya? Ya. Oh ya, lanjut saja. Ya, kita membahas sedikit, dan ini sangat penting syarat. Jangan sampai kita lalai dari persyaratan ini. Ada sekitar 7 persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ucapan la ilaha illallah yang sangat istimewa dan kita
dan kita sebutkan dan bacakan hadis-hadisnya tadi. Teman-teman sekalian, persyaratan yang pertama adalah al-ilmu. Jadi keilmuan tentang kalimat ini, ya, baik secara nafi maupun isbat. Tadi sudah disebutkan bahwa yang harus diketahui di sini bahwa la ilaha illallah itu adalah peniadaan. Tidak ada sama sekali yang berhak diibadahi, tidak ada yang benar diibadahi, tidak ada yang boleh diibadahi illallah, kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak, yang hak, yang benar. Selain Allah sudah ditiadakan sebelumnya. Ini harus diketahui dengan ilmu yang pas, bahwa itu jangan sampai. Mengapa harus demikian? Jangan sampai rajin berzikir, teriak-teriak selalu la ilaha illallah, tapi dalam kenyataannya dia mengibadahi juga makhluk, mempertuhankan makhluk. Ini tidak dibolehkan. Yang kedua, al-yakin, keyakinan di dalam hati, dan ini untuk meniadakan apa yang disebut dengan syak dan ragu-ragu. Tidak boleh ada keraguan tentang kalimat ini, karena kita sendiri yang mengucapkan la ilaha. Tidak ada yang hak, tidak ada yang boleh, tidak ada yang benar diibadahi selain Allah. Itu harus diyakini, tidak boleh diragu-ragukan dalam hati. Yang ketiga, al-ikhlas, keikhlasan, betul-betul bukan karena mencari popularitas atau sekedar menjadikan lambang ini sebagai lambang-lambang tertentu, tidak meyakini dan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan kalimat ini. Harus betul-betul muncul dari keikhlasan sebagai bentuk peniadaan kemusyrikan dan riya di dalam hati kita. Jangan sampai kita jatuh dalam titik yang berbahaya ini, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, cuma karena menginginkan seseorang reda kepadanya, bukan karena semata-mata meyakini bahwa memang tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hak ibadah kepada selain Allah. Hanya Allah yang hak diibadahi. Yang keempat, as-sidqul al-munafi lil kadhib. As-sidq itu adalah betul-betul jujur, benar, tidak berbohong. Bukan kebohongan. Karena orang munafik juga bisa. Orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang-orang munafik itu mengucapkan kalimat dengan lisannya, tapi ma laysa fi qulubihim, tidak ada di dalam hatinya. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdhi wal kurh. Al-mahabbah, kecintaan. Kita mencintai Allah dan mencintai untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa lawannya? Karena jangan sampai seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu, dia sudah mengetahui bahwa la ilaha illallah itu peniadaan terhadap segala yang dibesar-besarkan, yang diibadahi, yang dipersembah dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk persembahannya, tidak boleh. Itu harus dengan kecintaan, bahwa kalimat ini al-mahabbah, penuh dengan kecintaan kepada Allah sebagai satu-satunya yang wajib diibadahi oleh semua makhluk. Maka ini meniadakan apa yang disebut dengan paksaan atau ada kebencian di dalam hati atau ketidaksenangan. Yang keenam adalah al-inqiyadul munafi litark. Tunduk betul-betul. Kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, itu menuntut kita untuk menerima semua konsekuensi yang tercantum dalam kalimat ini. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi menganggap remeh sholat. Nah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, sudah punya harta tapi tidak mau menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Nah, ini juga, jadi al-inqiyad itu artinya semua konsekuensi
yang kita ucapkan bahwa tidak ada yang wajib diibadahi selain Allah, maka ibadah kita kepada Allah itu betul-betul harus murni diarahkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensinya apa? Apa yang ada di dalam aturan Allah ya Anda harus tunduk dong. Kita harus tunduk apa yang Allah perintahkan. Kemudian apa yang Allah larang atau melalui lisan Rasulullah utusannya sallallahu alaihi wasallam ya harus kita hindari. Ikhlas secara lahir dan batin, tunduk kepada segala konsekuensi yang ada pada kalimat tersebut. Karena dikatakan tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Berarti kita harus beribadah kepada Allah. Apa bentuk ibadahnya? Ya, segala tuntutan yang ada dalam khitab, di dalam kalam Allah, di dalam firman Allah, lanjut dengan apa yang diperintahkan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia, itu tuntutannya al-inqiyad namanya. Tunduk sepenuhnya terhadap konsekuensi apa yang terdapat di balik kalimat ini, yaitu berupa perintah dan larangan yang mesti kita indahkan. Jadi jangan sampai mengucapkan tapi tidak ada reaksinya. Ini juga kekurangan, bahkan fatal. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-qabulul munafil lirad. Kita betul-betul menerima sepenuhnya, betul-betul menerima, bukan karena itu bentuk apa kemunafikan yang sebenarnya kita menyatakan ya saya juga mengucapkan kalimat itu, tapi pada dasarnya dia menolak sebenarnya. Lihat yang kita bacakan tadi dari Sahih Muslim, betul-betul tidak menerima. Abu Thalib sudah dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan berkali-kali untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak juga. Makanya meninggal dunia. Nabi pun tetap ingin memintakan ampunan, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Teman-teman sekalian, inilah yang kita baca pada pertemuan 10 Ramadan 1441 Hijriah ini. Al-Mumtaz, mari kita lebih menggalakkan kegiatan kebaikan untuk umat manusia bulan Ramadan. Kemudian kita berdoa semoga Al-Mumtaz oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dan juga kita semua dipertemukan nanti di surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman Ya Rahim